syafaatnya hingga akhir zaman dan akan diberikan syafaatnya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit pengalaman terkait dengan keilmuan saya di majelis tasbih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala P2T Dr. Amir Mahrudin dan juga Imam Masjid Baitul Hamdi Ustadz Sadam yang dirahmati Allah, serta seluruh hadirin majelis tasbih ini, gitu. Semoga Allah memberikan umur sehat, umur barokah, sehingga kita semua bisa menjadi hamba-hambanya yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya diminta untuk memberikan sebuah materi di dalam majelis yang dirahmati Allah ini, namanya nilai jasa ekosistem mangrove untuk kesejahteraan manusia, sesuai dengan kompetensi saya di bidang valuasi ekonomi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ini sedikit saja kurikulum vitae, ya. Saya pendidikan S3, sekarang menjabat sebagai Direktur Mahasiswa Universitas Juanda. Baik, sebelum sampai kepada materi secara keseluruhan, saya ingin mengutip kalam ilahi yang menyebutkan bahwa makanan hasil buruan dari alam, yaitu di darat, gitu, itu di dalam surat Al-Maidah ayat 4 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka mada uhilla lahum, qul uhilla lakumul thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunna nahunna mimma 'alamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru asma Allah 'alaihi wattaqullah innallaha syari'ul hisab. Disebutkan, diterjemahkan insyaallah seperti ini. Mereka menanyakan padamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Disebutkan di sini bahwa yang dimaksud dengan diajarkan Allah kepadamu itu maksudnya adalah binatang buas yang dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman, pikiran manusia, dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. Saya garis bawahi cara berburu. Lalu kemudian berikutnya, untukmu itu, yang ditangkapnya untukmu itu adalah buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan dimakan sedikit, tidak dimakan sedikit oleh binatang tersebut, begitu. Lalu kemudian waktu melepaskannya disebutkan adalah di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri, menyebutkan waktu menerkam buruan. Seperti kita tahu bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah yang kemudian memberikan makna kepada kita semua bahwa alam semesta itu menyediakan bahan makanan yang sangat luar biasa. Dalam hal ini konteksnya darat, dengan melakukan perburuan di hutan misalnya, sehingga salah satu manfaat yang bisa kita terima dari sumber daya hutan, salah satunya adalah hutan mangrove, ya, itu adalah manfaat produk barang yang bisa dimanfaatkan. Kalau di ekosistem mangrove kita mengenal ada yang dinamakan dengan burung misalnya, atau ada yang bisa juga dinamakan dengan madu di situ yang bisa dimanfaatkan. Bisa juga kalau bahasanya kalau di lautan ya tentu saja ikan misalnya. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan buruan dari alam yang lain, yaitu adalah laut. Kalau tadi darat, kemudian yang kedua adalah laut. Dalam surat Al-Maidah ayat 96 disebutkan dengan artinya seperti ini, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan diharamkan atas menangkap binatang buruan darat, disebutkan buruan darat,
selama kamu dalam ihram dan bertakwalah kepada Allah dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Disebutkan di dalam buruan laut yang dimaksud adalah binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini adalah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud juga dengan yang berasal dari laut itu adalah ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah karena telah mati, terapung dan terdampar di pantai dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa semua yang dihasilkan oleh perairan binatang yang ada di dalam air begitu, yang hidupnya memang hanya di dalam air, itu halal untuk dimakan walaupun dalam keadaan sudah mati. Nah, ini memberikan kepada kita gambaran, Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari laut juga. Bukan hanya darat, tapi juga laut. Dalam hal ini adalah keberadaan ikan. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa sumber daya ekosistem mangrove ini, di dalamnya ada ikan-ikan, ada udang yang bisa dihasilkan untuk memberikan atau untuk menjadi sumber protein bagi manusia. Nah, konteks inilah yang kemudian kita patut yakini bahwa semua apa yang ada di laut dan di darat itu disediakan oleh Allah hanya untuk hidup, kehidupan, dan penghidupan manusia. Nah, inilah yang kemudian kita garis bawahi adalah yang dimaksud dengan kesejahteraan manusia. Lalu ada lagi adalah sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dari air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis ikan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan apa yang ada di dalam alam semesta ini, terhadap bahtera yang ada di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Nah, tentu saja membawa apa yang berguna bagi manusia itu tidak akan mungkin itu hanya yang tidak memberikan manfaat. Nah, tentu saja ada di dalamnya salah satunya adalah hasil buruan darat atau hasil buruan laut, ya, yang dibawa oleh bahtera itu. Nah, sehingga dia berguna bagi manusia. Nah, kata-kata berguna bagi manusia tentu saja ini adalah salah satu manfaat yang besar bagi manusia yang menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia. Di surah yang lain di ayat ke-10 surat Al-A'raf disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menampakkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amatlah sedikit kamu bersyukur. Ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ada di bumi itu sebagai sumber penghidupan. Sumber penghidupan artinya bahwa dia memberikan manfaat yang bisa dirasakan, kemudian dari manfaat tersebut ada juga yang bisa dijual sebagai bentuk interaksi dan menghadirkan sejumlah dana untuk dia bisa membeli kebutuhan yang lain. Masya Allah, la quwata illa billah. Inilah salah satu yang kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa sumber daya alam itu diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, pada akhirnya saya datang sampai kepada sebuah firman Allah yang menyebutkan semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Ya, itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 3 ayat 100 surah Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, dalam ayat ini disebutkan diterjemahkan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Masya Allah, la quwata illa billah. Allah menghadirkan
memberikan pengetahuan kepada kita dengan sangat luar biasa bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia. Inilah salah satu bahan kita untuk bisa menghadirkan sebuah atau menemukan bagaimana kemudian ayat ini bisa diterjemahkan dalam konteks filosofi ilmu. Ya, semua apa yang ada di langit itu diciptakan tanpa dengan sia-sia seperti itu. Nah, salah satu yang ingin saya ambil itu adalah bagaimana kemudian ekosistem mangrove ini diciptakan tanpa kesia-siaan. Karena memang kita akan cari sebetulnya apa yang kemudian mendapatkan apa kita, manfaat apa yang dapat kita peroleh dari ekosistem mangrove ini begitu. Nah, inilah bahasanya kalau dalam konteks filsafat ilmu ini menjadi sering kali disampaikan oleh para dosen bahwa memang Rabbana ma khalaqta hadza batila ini menjadi salah satu kunci bahwa kita bisa memikirkan penciptaan yang ada di langit itu dengan berbagai macam keilmuan yang dimiliki sehingga kita dapat memverifikasi bahwa apa yang Allah katakan itu, apa yang Allah kalamkan itu adalah benar. Ya, inilah tugas kita sebagai umat Islam untuk bisa menghadirkan atau memverifikasikan. Kalau dalam filsafat itu tuh ada dua, bagaimana memverifikasi dan bagaimana memfalsifikasi. Tentu saja untuk manusia tidak akan mungkin kita memfalsifikasi apa yang dikalamkan oleh Allah. Bahasanya adalah bagaimana memverifikasi apa yang dikalamkan oleh Allah itu dengan cara kita menemukan, menghayati, mencari begitu kebenaran seperti itu. Nah, ini kita coba akan hadirkan bagaimana kemudian konteks alam ini bisa memberikan kesejahteraan bagi manusia. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan bumi, dan di dalam bumi itu ada sumber daya alam. Lalu kemudian Allah juga menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ardh, yang dimana dia akan bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan sumber daya alam ini. Lalu tentu saja tadi kan disebutkan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 kalau saya lupa gitu ya, bahwa Allah menghadirkan buruan dari laut begitu, yang dalam konteks ini adalah ikan. Ikan tidak akan mungkin bisa ditangkap hanya dengan menggunakan tangan di lautan yang begitu luas. Nah, tentu saja akan dihadirkan di situ sumber daya buatan. Ya, salah satu sumber daya buatan yang kemudian bisa membawa manusia menuju ke laut atau ke perairan danau dan sebagainya itu adalah perahu misalnya. Nah, perahu ini adalah bagian dari sumber daya buatan. Nah, tentu saja ketika membangun perahu, tidak semua nelayan, tidak semua manusia mampu mempunyai kemampuan untuk membuat perahu. Nah, tentu saja ada orang-orang tertentu yang Allah rahmati dengan karunia ilmu di dalamnya untuk bisa membangun perahu. Ya, perahu itulah yang kemudian dibeli oleh nelayan untuk bisa menangkap ikan begitu. Nah, ketika penangkapan dilakukan, inilah yang dinamakan dengan sumber sosial begitu, di mana ada interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang satu bisa menangkap ikan tapi tidak bisa membuat perahu, yang satu bisa membuat perahu tapi tidak bisa menangkap ikan misalnya, sehingga terjadi interaksi sosial dalam bentuk transaksi. Ya, salah satunya transaksi ekonomi di dalamnya begitu. Nah, dalam konteks sistem sosial dan juga sistem sumber daya alam ini, bagaimana kemudian hubungannya dengan kesejahteraan manusia? Nah, tentu saja sumber daya alam ini tidak langsung serta-merta bisa memberikan kesejahteraan manusia kalau tidak ada interaksi di dalamnya. Nah, konteks interaksi ini, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin majelis tasbih yang dirahmati Allah, apa interaksinya sumber daya alam ini? Yaitu adalah jasa ekosistem. Nah, di mana dalam tasbih ini di akhir saya akan sampaikan ada nilai jasa ekosistem yang kemudian bisa menghadirkan kesejahteraan bagi manusia. Ya, baik bisa dinilai dalam konteks sosial, ekonomi maupun budaya seperti itu. Ekologi.
Ya, ini saya ambil dari disertasi saya sebetulnya, yang saya ambil dimodifikasi dari Constanza et al. Tahun 2014. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Constanza et al. Bisa membangun konstruksi keilmuan ini, itu sebetulnya kalau dia baca apa yang ada di dalam Al-Quran, maka insya Allah akan semakin yakin bahwa Allah itu maha benar, seperti itu. Lalu saya akan sampaikan bagaimana kemudian gambaran ini bisa menghadirkan gambaran kepada kita bahwa manusia itu mendapatkan manfaat dari keberadaan sumber daya pesisir dan laut. Termasuk di dalamnya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ekosistem mangrove. Ini adalah ekosistem mangrove. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disediakan oleh lautan ini? Di antaranya adalah ini, ya, bahwa laut menyediakan ketahanan pangan dalam bentuk protein, melalui protein yang ditangkap dari perikanan. Ya, di dalam gambar ini dapat diperlihatkan bahwa manusia tidak bisa sendiri begitu. Dia bahu membahu untuk membuat perahu, begitu ya, mendapatkan perahu, membawa mereka ke lautan, terus kemudian mencari ikan dengan alat tangkap begitu. Nah, alat tangkap ini juga tidak akan bisa secara langsung dibuat oleh nelayan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menghadirkan apa? Ikan yang ditangkap. Ya. Selain dari lautan ikan tersebut, dari darat kita juga bisa ada yang dinamakan dengan aquaculture begitu. Ya, aquaculture atau budidaya perairan. Ini bentuknya adalah udang gitu. Nah, bisa ditanam dengan udang windu atau Venus monodon misalnya, atau udang paname begitu. Nah, ini tentu saja konteksnya alam semesta ini bisa menghadirkan sumber penghidupan bagi manusia. Di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, coastal and marine itu juga bisa menghadirkan kesempatan untuk berekreasi. Melalui apa misalnya? Melalui fishing, sport fishing misalnya. Ya, ini. Lalu bisa juga ada jogging track di mangrove dan sebagainya. Ada juga melalui diving misalnya, ya, ada juga melalui swimming, berenang dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada juga fungsi dari manfaat mangrove dan juga ekosistem lamun, ya, itu sebagai penyedia oksigen sebetulnya. Oksigen ini dirilis ya oleh mangrove setelah dia menangkap CO2 begitu. Dengan fotosintesis karbonnya itu akan ditangkap, akan menetap gitu menjadi tumbuh berkembangnya ekosistem mangrove dan juga lamun. Sementara oksigennya itu bisa dirilis untuk kemudian dimanfaatkan. Hari ini oksigen begitu sangat mahal, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah, la quwata illa billah, bahwa Allah sudah menghadirkan ini tanpa harus dijual. Jadi kita bisa berbelanja di wilayah pesisir ini gratis sebetulnya. Tapi tentu saja harus dengan usaha dan juga ikhtiar. Karena tanpa upaya ikan tidak akan bisa mungkin ditangkap begitu. Tanpa upaya datang untuk misalnya ke ekosistem mangrove, udara tidak bisa akan dihirup seperti itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, kemudian di sisi lain ada terumbu karang yang bisa menjadi coastal protection begitu. Kemudian juga ada dalam konteks kegiatan yang lain misalnya adanya SDM laut, ya, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta transportasi. Ini gambaran saja. Lalu kemudian ada di dalamnya bagaimana kemudian sistem sosial ekologi pesisir dan laut bisa kita lihat. Saya ambil dari Gilbert bahwa dalam konteks tadi disebutkan ada nilai jasa. Ya, jasa ekosistemnya itu dibagi 4, Bapak dan Ibu sekalian. Ada jasa penyediaan, dalam hal ini tadi produksi misalnya ikan, kalau untuk mangrove begitu. Kemudian ada jasa regulasi, tadi disebutkan oksigen itu salah satu yang dirilis oleh ekosistem mangrove untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sementara karbonnya, karbon stoknya itu bisa untuk pertumbuhan mereka. Nah, di sisi lain ada juga habitat, bagaimana ikan bisa bermijah di situ, bisa mendapatkan makanan dan sebagainya hingga dia kemudian bisa ditangkap menjadi
dalam bentuk barang. Nah, jasa ekosistem ini itu menghadirkan barang dan jasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja barang dan jasa ini kalau kemudian dimanfaatkan dengan baik, dia bisa menjadi manfaat, dan tentu saja dia akan menjadi bernilai ya bagi manusia begitu. Nah, di sisi lain ada juga barang dan jasa ini kalau dimanfaatkan secara berlebih, dia tentu saja akan menghadirkan masalah. Nah, masalah ini tentu saja akan membuat biaya begitu. Makanya kenapa misalnya ketika mangrove-nya itu terlalu banyak dipotong dan sebagainya, itu harus direhabilitasi agar fungsi ekosistemnya itu bisa dikembalikan dan bisa menghindarkan diri dari biaya-biaya kerugian yang bisa didapat oleh kita. Nah, inilah yang konteks ini menyatakan bahwa sistem sosial ekologi, bagaimana interaksi manusia dengan ekosistem itu bisa menghadirkan nilai yang pada akhirnya menuju ke kesejahteraan manusia. Nah, bagaimana kemudian kerangka penilaian jasa ekosistem, Bapak dan Ibu sekalian? Saya ambil dari disertasi saya yang saya modifikasi dari De Groot et al. Tahun 2002. Ada struktur, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada fungsi-fungsi ekosistem, di mana dia nanti akan menghadirkan jasa ekosistem, bentuknya pengaturan, regulating services, habitat, supporting services, produksi, provisioning services ini atau production services. Sebetulnya habitat ini juga bisa dinyatakan sebagai supporting services. Lalu kemudian ada information atau ada juga dalam norma yang lain yang disampaikan Konstansa itu adalah culture services. Nah, fungsi-fungsi ekosistem ini bisa menghadirkan barang dan jasa ekosistem. Lalu kemudian dari barang dan jasa ekosistem ini kita cari nilainya berdasarkan misalnya nilai ekologi berdasarkan keberlanjutan ekologi, nilai sosial budaya berdasarkan kesamaan persepsi. Saya biasanya gunakan contingent valuation method di situ. Lalu nilai ekonomi berdasarkan efisiensi dan efektivitas biaya. Biasanya saya gunakan misalnya effect on production. Lalu kemudian nilai-nilai ini kita total. Nah, kita total sehingga kita bisa mengetahui ekosistem mangrove ini nilainya berapa. Nah, ada permasalahan agregasi dan pembobotan nilai yang berbeda dalam proses pembangunan sebuah keputusan. Ya, itu menjadi isu yang sangat penting ketika kita membangun sebuah proses keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan dan pengukuran pengelolaan. Kenapa diperlukan? Kenapa? Karena ekosistem mangrove itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya dia bisa terus menghadirkan fungsi-fungsi ekosistem yang kemudian pada akhirnya dia bisa menyediakan barang dan jasa ekosistem. Nah, dalam konteks pembuatan kebijakan ini kita mengenal ada istilah MPhil, ya. Bagaimana kebijakan itu harus mengandung morality, bahwa dia itu dibangun bukan hanya untuk sebagian orang tapi untuk keseluruhan. Ada fairness di situ. Ya, ada keadilan, prinsip keadilan bahwa memang kebijakan tersebut bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk keseluruhan begitu. Ada efektif bahwa kebijakan itu harus dilakukan secara efektif, tidak sia-sia, tidak kemudian perlu biaya yang lebih besar untuk untuk mendukung kebijakan. Ada juga efisiensi, dia harus dibangun secara murah. Pada akhirnya ada yang dinamakan dengan law enforceability, bahwa dia bisa ditegakkan hukumnya, bahwa kebijakan yang dibangun itu harus bisa ditegakkan sehingga proses-proses ekosistem, proses-proses ekologi yang hadir di dalamnya itu bisa dijaga agar tetap memberikan pemeliharaan supaya barang dan jasa yang dihasilkan itu bisa memberikan manfaat lagi dan nilai yang dihadirkan juga bisa dijaga. Lalu bagaimana ekosistem mangrove? Saya akan kenalkan. Ekosistem mangrove, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan Jahit tahun 2015 disebutkan itu sebagai suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas. Salah satunya adalah yang sering dikenal dengan bakau sebetulnya, atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Memang salah satu syarat bagi tumbuh berkembangnya ekosistem mangrove itu harus ada asupan dari darat, perairan darat dan juga perairan asin begitu. Nah, makanya di situ biasanya airnya air payau. Lalu dia tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai. Ya, substratnya banyaknya harus lumpur misalnya. Bukan berarti kemudian di substrat pasir tidak bisa tumbuh. Bahkan di beberapa daerah yang di substratnya itu adalah
ada batu-batuan bisa juga mangrove itu tumbuh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hutan mangrove juga seringkali disebut dengan hutan pasang surut, hutan payau, atau yang bahasa seringkali didapati di daerah Jawa itu adalah hutan bakau. Ya. Lalu ini adalah zonasinya Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat yang paling merupakan pionir itu biasanya Avicennia, Soneratia begitu, dia dengan akar-akaran yang muncul ya. Terus kemudian bakau biasanya di Jopora di sini ada ya dengan akar-akaran yang seperti mencengkram gitu substrat. Lalu kemudian ada Buguera di sini, tancang biasanya pidada disebutkan sampai kepada akhir di sini ya zonasinya. Dan ini memberikan sangat luar biasa kepada kita bahwa Allah sudah menciptakan sedemikian rupa semuanya itu untuk memberikan fungsi-fungsi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, fungsi-fungsi itu tentu saja ada pola adaptasi di situ. Ada akarnya pendek menyebar luas dengan akar penyangga, daunnya kuat mengandung banyak air dan mempunyai jaringan sampai kepada bahwa Bugera dan Rijora memiliki buah yang dapat mengapung sehingga dia bisa dibawa, terus kemudian dari hasil bawaannya itu bisa tumbuh di tempat yang lain. Lalu ini sistem perakarannya Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah sebutkan misalnya Avicennia di zonasi yang dekat dengan laut itu mengakar ke atas gitu, seperti cucuk-cucuk ini, tusuk-tusuk gitu. Tapi kalau untuk Rhizopora dia mengakarnya menancap ke bawah. Lalu kemudian ada untuk Bruguiera misalnya dia seperti papan sebagai pernapasannya ini naik ke atas begitu. Nah, ini sistem perakaran ekosistem mangrove. Lalu kemudian buahnya seperti ini ya. Ada Soneratia alba, Avicennia itu yang tadi di zonasi yang pertama, ada juga Rhizopora ya, ada juga Soneratia alba ya dan sebagainya. Ini buah pohonnya. Lalu kemudian ekosistem mangrove dia juga harus lihat dia tidak akan bisa tumbuh begitu kalau tidak didukung dengan faktor lingkungan yang bagus. Ya dia ada punya salinitas, substratnya harus ada lumpur atau pasir, curah hujan ada, kecepatan angin juga di setting sedemikian rupa untuk memberikan dampak bagi perkembangan sama derajat keasaman. Ya, dilihat dari sini. Lalu kemudian ada peran dan manfaat. Nah, salah satunya adalah pelindung alami yang paling kuat, ya, biasa dibilang coastal protection begitu. Menyediakan berbagai hasil kehutanan, memiliki potensi wisata sampai kepada potensi tempat hidup dan berkembang biak. Nah, ini salah satu Bapak dan Ibu sekalian bagaimana mangrove itu menjadi coastal protection. Ya, kalau ini ada ombak, dia tidak akan sampai kepada pantai dulu, tapi dihadang oleh mangrove yang diciptakan oleh Allah ini, ya, itu dihadang duluan begitu. Ya, dia tidak akan, dia mungkin akan direduce ya, magnitudenya itu sehingga nanti dia akan melambai sampai ke pantai itu. Masya Allah la quwata illa billah, ini yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal untuk manusia misalnya ketika dia membangun pelabuhan, dia perlukan yang dinamakan dengan breakwater. Ya, bagaimana breakwater itu dilakukan untuk memecah gelombang. Nah, tentu saja ada biaya yang harus dihasilkan begitu untuk membangun breakwater ini. Nah, sementara Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan ekosistem mangrove itu sebagai bagian dari coastal protection itu sendiri, natural coastal protection. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi memang Allah sudah menyediakan sedemikian banyak kesejahteraan bagi manusia. Salah satu darinya adalah bagaimana jasa perlindungan pantai bisa dilakukan. Nah, manfaat lain Bapak dan Ibu sekalian mencegah berkembangnya tanah sulfat masam karena dia bisa menarik begitu, memelihara iklim mikro. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana ekosistem mangrove itu bisa menangkap karbon sebagai stoknya dia untuk pertumbuhan, sementara dia bisa merilis oksigen. Maka kemudian ketika kita berpanas-panas di pantai, ketika kita melihat pohon mangrove lalu kita dekati dia, iklimnya itu akan berubah ya dengan sendirinya karena memang ada iklim mikro di sekitar ekosistem mangrove. Ya, penyerapan karbon dan sarana dan pendidikan. Karena dengan misalnya begini, ketika kita ingin mengetahui bagaimana ekosistem mangrove dan sebagainya, tentu saja kita akan bawa misalnya mahasiswa untuk datang ke ekosistem mangrove, melihat bagaimana manfaat dari ekosistem mangrove tersebut.
ya. Ada jenis-jenis apa saja yang bisa kemudian dihadirkan begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau ekosistem mangrove itu hilang? Ketika dia hilang, tentu saja abrasi pantai akan terjadi, ya karena dia fungsinya hilang. Tadi magnitudo ombak itu dia tidak akan bisa dihalang begitu. Kalau hilang, dapat mengakibatkan intrusi air laut lebih jauh ke daratan yang terjadi di Jakarta salah satunya. Bagaimana intrusi air laut itu bisa sampai selain juga land subsidence begitu ya, bagaimana penurunan tanah terjadi. Lalu kemudian dapat mengakibatkan banjir, kan ada rob pasang itu kan pasangnya airnya tuh ke darat begitu. Kalau tidak ada mangrove kan tidak ada pelindung begitu. Lalu perikanan laut juga akan menurun karena salah satu fungsi dari keberadaan ekosistem mangrove itu adalah sebagai habitat, penyedia makanan, tempat berkembang biak dan juga tempat asuhan, nursery ground. Lalu kemudian yang lain adalah sumber mata pencarian penduduk juga bisa akan berkurang. Kenapa? Karena apa? Ketika ikan berkurang, maka orang akan mendapatkan manfaatnya juga akan berkurang sehingga dia akan bisa mendapatkan benefit dari ikan itu bisa dijual atau tidaknya juga akan berkurang. Nah, itu gambaran sedikit terkait dengan ekosistem mangrove itu apa. Lalu kemudian saya akan coba rangkum dalam sebuah gambar ini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ekosistem mangrove itu salah satunya nipah ini bisa menjadi atap rumah. Bahkan banyak rumah-rumah misalnya di Muara Banyu Asin itu dibangun di atas muara begitu. Ya dengan menggunakan nibung gitu ya. Setelah nipah ini ada nimbung biasanya. Ya, ini adalah nibung ya. Sementara lantainya itu bisa dari ekosistem mangrove. Nah, dia menjadi bahan bangunan ya. Kemudian bisa juga dia menjadi kayu bahan perahu begitu. Lalu kemudian bisa juga dia menjadi pengumpul lumpur, karena dia pengikat substrat dari lumpur itu sendiri sehingga terhindar dari abrasi begitu. Lalu bisa juga dia menjadi detritus yang kemudian serasah misalnya, kemudian dia terjadi proses penguraian, dia akan menjadi makanan untuk bakteri ataupun untuk beberapa biota yang renik yang ada di dalam gitu, sehingga dia menghadirkan berupa makanan untuk ikan. Nah, ikan itu kemudian ditangkap oleh nelayan, lalu kemudian nelayan menjual misalnya ke pasar, uang hasil penjualannya itu bisa dimanfaatkan untuk membeli misalnya anyaman dari untuk atap dan sebagainya. Jadi, Masya Allah la quwata illa billah, bahwa ekosistem mangrove ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kemanfaatan, untuk kesejahteraan, sekali lagi untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana interaksi ekosistem mangrove itu bisa dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan oleh nelayan. Ya, ini nipah, daun nipah itu bisa kemudian dianyam, kemudian dijual dalam bentuk anyaman atap, ya atap rumah begitu. Masya Allah la quwata illa billah. Ini disediakan oleh ekosistem mangrove dari pohon nipah, dalam konteks jenisnya adalah jenis ikan nipah fruktikan. Lalu kemudian ada kayu bakar. Kenapa seperti itu? Saya pernah bertanya kepada mereka, kenapa menggunakan bahan bakarnya itu dari batang mangrove? Karena kalau menggunakan batang dari hutan, asapnya terlalu besar, ya, dan bau begitu. Sementara menggunakan batang-batang dari pohon mangrove itu dia harum. Masya Allah, ini salah satu pengetahuan yang kemudian bisa diperoleh oleh manusia dari alam sekitarnya ini, bisa mendapatkan sebuah kesimpulan itu. Lalu kemudian ini gambaran bagaimana ikan dalam konteks ini udang bisa ditangkap dan menjadi bahan ekonomi bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove ini. Nah, ditangkap dengan cara apa? Dengan cara sodong ini ya. Lalu kemudian juga bisa dengan tuguk ya. Tuguk ini dia memanfaatkan pasang surut. Ketika dia pasang ketika dia pasang dia
ketika pasang terjadi, maka alat tangkapnya itu, teguk ini dipasang, kemudian ketika surut, maka ikan-ikan atau udang itu bisa masuk ke dalam jaring ini, seperti itu. Ini jaring nih, jaringnya, bentuknya seperti ini. Lalu kemudian ada interaksi, dia akan jual ke pengumpul. Nah ini ada juga, ini ekosistem mangrove, di pohon mangrove di belakangnya gitu. Nah ini para penjualnya. Lalu kemudian masyarakat juga bisa menangkap ikan agak sedikit ke laut begitu dengan menggunakan alat tangkap. Nah untuk sampai ke sana kan tidak akan mungkin menggunakan tidak menggunakan alat buatan, dalam konteks ini adalah perahu. Kemudian ada alat tangkap yang digunakan untuk bisa menangkap ikan. Nah ini juga dikumpulkan kalau dalam darat misalnya, dalam surut bisa dimanfaatkan untuk mengambil tude, begitu ya, mengambil kerang. Lalu ini interaksi yang lain yang ada di Bontang, belat dengan menggunakan belat, pengumpul karang dan sebagainya. Ini salah satu gambaran bahwa memang ekosistem mangrove itu memberikan manfaat besar bagi manusia. Ya, ini hasil-hasil ikan yang kemudian bisa dijual ya dari hasil ditangkap di sekitar ekosistem mangrove. Ini ada juga kepiting bakau, tapi juga ada rajungan, karena memang rajungan ini sebelum sampai dia ke laut itu dia ada sebagai daerah spawningnya itu adalah di sekitar ekosistem mangrove. Lalu ada kerang darah nih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mencoba bagaimana mengukurnya, tentu saja ada ilmu yang lain ya untuk bisa berbasis pada pasar ya, dengan market good namanya. Ada juga pendekatan langsung, direct method ya, pendekatan tidak langsung juga bisa dilakukan. Nah, ini biasanya bisa melalui effect on production misalnya, atau contingent valuation begitu. Ada juga state preference ya, refill preference ya, dengan menggunakan teknik pertanyaan ya. Tapi pada intinya adalah market good dan non market good ini pada akhirnya dia menggunakan teorema supply demand begitu. Ya, ini salah satu tekniknya Bapak dan Ibu sekalian, ada supply base, demand base, cost base, demand base non market, value transfer ya dari UNEP 2014. Nah, Whittington disebutkan bagaimana kemudian itu bisa dicari ya. Nah, dia lakukan seperti ini, individu bertanyakan seberapa mampu dia membayar untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa tambahan yang dapat disediakan oleh pasar. Nah, pilihannya ditawarkan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh sekelompok sosial. Nah, konteksnya adalah setiap individu dari keseluruhan itu diwawancarai. Artinya apa? Bahwa itu dilakukan survei, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, surveinya kepada siapa? Kepada orang yang memanfaatkan misalnya untuk ikan yang disediakan oleh mangrove, maka yang kita wawancari adalah nelayan misalnya. Maka hasil dari kumulasi tersebut itu bisa terbentuk kurva permintaan. Nah, kita tahu bahwa kurva permintaan itu ada yang dinamakan dengan slope begitu. Nah, slope, seluruh konteks slope dari awal sampai akhir itu adalah willingness to pay. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tentu saja dengan survei, diperlukan ada ketelitian yang dikehendaki, pertimbangan waktu dan biaya. Nah, dengan rumus ini kita bisa ambil seberapa besar tingkat representatif dan jumlah contoh yang perlu diambil. Nah, ini yang saya namakan bagaimana kemudian basis WTP ini setiap konten di sini adalah willingness to pay ini. Ya, di sini juga willingness to pay. Nah, untuk ekosistem khusus begitu, kalau ini kan komoditas biasa. Nah, sementara untuk ekosistem yang memang tanpa harus mengeluarkan biaya input, dia sudah ada begitu. Dan dia bisa menghadirkan jasanya, bisa menghadirkan barangnya begitu. Maka kemudian konteksnya, konsep ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah konsepsi consumer surplus dan production surplus komoditas berdasarkan fungsi ekosistem. Sehingga yang tadinya misalnya pertambahan produsen surplus ditambah dengan consumer surplus itu adalah nilai, tetapi untuk ekosistem nilainya menjadi
consumer surplus ditambah dengan net rent, ya. Artinya ada cost itu sudah tidak perlu lagi. Nah, sementara ini adalah batasan carrying capacity per orang yang kemudian bisa dilakukan untuk menangkap, begitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian menilainya? Tentu saja dengan menggunakan rumus-rumus ini salah satunya. Kalau travel cost method seperti apa, effect on production seperti apa. Lalu kemudian contingent valuation method dilakukan dengan menggunakan rumus ini. Lalu kemudian benefit transfer method digunakan dengan menggunakan rumus ini. Tentu saja ini saya ajarkan di dalam pengantar sumber daya alam di perikanan begitu di jurusan budidaya perairan Universitas Juanda, Fakultas Pertanian. Nah, salah satu yang lain bisa juga dihadirkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang dinamakan dengan mangrove fishery linkages. Ya, dengan konten ini dia bisa menghadirkan seberapa besar sebetulnya keberadaan ekosistem mangrove ini bisa memberikan harvest ya kepada kepada tangkapannya begitu. Saya modifikasi dari Barbier et al. Nah, tentu saja harus menggunakan basis series data dari waktu, kemudian luasan dari ekosistem mangrove antar waktu, harvest dari ekosistem yang harvest ikan ataupun udang yang kemudian antar waktu juga tergantung waktunya. Lalu kita cari misalnya harganya setiap waktu, cost of extraction-nya setiap waktu, sehingga kita bisa menghadirkan total revenue. Dari situ kemudian dapat kita peroleh bahwa misalnya satu satuan hektar mangrove itu bisa akan mendapatkan harvest-nya itu berapa. Ya, dari hasil ini kemudian tinggal dikali dengan harga akan diperoleh nilainya. Nah, inilah salah satu kunci bagaimana kemudian valuasi ekonomi bisa dihadirkan untuk menghitung nilai jasa ekosistem. Nah, tentu saja bukan hanya itu, kita perlu juga beberapa basis modeling. Kita menggunakan Excel untuk menghadirkan regresi linear berganda, untuk menghasilkan estimasi koefisien sampai kepada estimasi nilai. Bisa juga dengan SPSS untuk efisiensi koefisien, kemudian Minitab, Maples ya estimasi nilai sampai kepada INPES, modeling atau estimasi status atau nilai pada akhirnya kemudian ke kebijakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sebutkan bahwa di awal nilai jasa ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Dari semua konten ekosistem, pohonnya seperti apa, buahnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, lalu kemudian saya masuk kepada interaksi sudah bisa berjalan, lalu kemudian saya masuk bagaimana menghitungnya, lalu saya masuk bagaimana konteks modelingnya itu bisa dilakukan untuk menghasilkan nilai, maka kemudian saya akan menghadirkan bagaimana yang sudah dilakukan itu di jasa ekosistem mangrove di Taman Wisata Perairan Gilimatra. Ini saya lakukan tahun 2019. Misalnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian proses penyediaan atau produksi itu ada 3 di situ di dalamnya berdasarkan Constanza et al. 2014 ini, yaitu produksi makanan. Ya, saya lakukan dengan teknik valuasi effect on production, ambil dari primer dengan wawancara begitu, lalu bisa menghasilkan persatuan hektar per tahunnya itu dari ekosistem mangrove itu sebesar 6 juta ya per hektar per tahun. Lalu bahan baku yang lain seperti tadi misalnya kayu bakar dan sebagainya, saya ambil dengan menggunakan BTM, hadirnya seperti ini. Sehingga total penyediaan produksi bisa mencapai nilai sebesar 10 juta begitu per hektar per tahun. Lalu kemudian pengaturan saya ambil banyaknya itu dari benefit transfer method dari Constanza et al. Karena apa? Karena teknik untuk mengambil konteks ini masih terbatas begitu. Lalu tetapi kemudian secara teknikan ini boleh begitu. Sehingga nilai pengaturan ini bisa dihadirkan mencapai sebesar 59,99 juta. Lalu kemudian dari habitat, dari formasi tanah, siklus nutrien, tadi disebutkan dia bisa menghadirkan makanan bagi mereka. Kemudian habitat atau tempat tinggal dia bisa menghadirkan integrasi
Berarti semuanya itu bisa diperlihatkan dari habitat ini. Berarti dia sebagai spawning ground, dia juga sebagai penyedia, sampai dia juga sebagai daerah asuhan. Nah, dari sini bisa diperoleh nilai 97,34 juta per hektar per tahun. Sehingga nilai pendukungnya sekian gitu ya. Lalu ada rekreasi, saya gunakan travel cost method ya, untuk datang ke suatu tempat kan tidak akan mungkin jalan begitu kecuali dekat. Tentu saja ada biaya nanti yang harus dikeluarkan. Minimal untuk masuk ke dalam suatu lokasi terutama misalnya yang dikelola itu butuh tiket masuk gitu dan sebagainya. Nah, bisa diperoleh seperti ini. Nah, budaya saya gunakan contingent valuation method misalnya. Lalu pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, nilai total jasa dari ekosistem mangrove bisa dikalkulasi dengan nilai minimal, karena Costa Shadow menyatakan bahwa nilai itu baru nilai minimal. Karena apa? Saat ini keterbatasan penggunaan tekniknya itu masih terbatas. Bisa saja nanti suatu ketika akan diperoleh misalnya teknik-teknik untuk melakukan penilaian. Sehingga saat ini tahun 2019 saya ambil dari hasil penelitian saya di jasa ekosistem mangrove di Taman Wisata Perairan Gilimatra di Lombok, itu mencapai sebesar 1.435.412.090 rupiah per hektar per tahun. Ya, dari sini Bapak Ibu sekalian, nampaklah bahwa memang ekosistem mangrove disediakan oleh Allah dengan gratis untuk bisa di shopping list oleh kita menjadi media Indomaretnya misalnya, supermarket begitu yang gratis. Kita hanya bisa datang untuk memanfaatkannya dengan berbagai usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian saya coba Bapak Ibu sekalian, karena yang saya hitung itu bukan hanya mangrove, tapi juga ada lamun, ada terumbu karang, ada perairan. Sehingga kita bisa menghadirkan nilai aset dari Taman Wisata Perairan Gilimatra ini. Bapak dan Ibu sekalian, dengan luasan aset misalnya mangrove sebesar seluas 58,51 hektar, lamun 12,8, terumbu karangnya 696 meter persegi, hektar begitu, perairannya seluas 2.273 hektar. Maka dengan nilai aset yang saya ambil tadi, nilai mangrove kan tadi sudah disebutkan 1.735,41 ya. Terus kemudian lamun saya hitung 800,86. Terumbu karang sangat luar biasa besar karena ada nilai wisatanya di sana luar biasa, di 3 gili itu 37 miliar begitu. Perairan sekitar 340 juta. Maka dengan itu akan dapat diperoleh total aset dari Taman Wisata Gilimatra itu mencapai 26,84 triliun Bapak dan Ibu sekalian. Inilah Masya Allah, la quwata illa billah. Sekali lagi, benarlah apa yang disampaikan oleh Allah, ya, bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah, bahwa ekosistem mangrove dalam hal ini, karena saya ambil dari ekosistem mangrove, dan ekosistem lainnya di pesisir dan laut itu sudah memberikan nilai yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan manusia. Salah satunya saya bisa buktikan nilai minimal dari nilai aset minimal dari sumber daya pesisir dan laut Taman Wisata Perairan Gilimatra dari 4 komponen itu mencapai 26,84 triliun Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, semoga kita betul-betul bisa bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Mana lagi yang kita butuhkan, yang kita dustakan. Maka Allah juga sering menyebutkan kita memang tetap harus bersyukur sesuai dengan surat Ibrahim begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka memang bagi kita tidak ada lain dengan segenap macam yang sudah ada dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita bersyukur sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat tambahan. Ya, karena kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat itu. Ya, maka Allah akan jaga bagaimana sumber daya ini bisa tetap ada.
Ya, masya Allah lah billah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kaki. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Yudi Wahyudin, MSI, yang telah memaparkan bagaimana Allah telah menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada yang sia-sia. Mungkin sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak terlihat sekalipun oleh manusia, ternyata hakikatnya telah memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa khususnya untuk manusia. Maka inilah mungkin yang menjadi tugas kita sebagai khalifah, di mana Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia, tinggal kita sebagai manusia yang mampu mengelola, memanfaatkannya dengan baik. Itu sedikit daripada intisari kesimpulan disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menambahkan pencerahan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, masih ada waktu kurang lebih 2-3 menit. Kami persilakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah kepada narasumber khusus kajian pada pagi hari ini. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Saya Ustaz. Mohon izin Ustaz. Silakan Bapak. Rebutan Pak Luki. Habis Pak Luki saya ya. Pak Luki dulu. Monggo Bapak dulu silakan. Pak Luki ya Pak, yang tua dulu. Pak Luki, terima kasih banyak Pak Luki. Ustaz Yudi, Ustaz Amir, Ustaz Randy. Ini pertanyaan sudah lama saya simpan. Dan mohon maaf kalau Ustaz Yudi tidak juga dalam kapasitas menjawab ini, tapi karena bidangnya adalah laut, saya ingin bertanya. Saya setiap pergi ke laut, istri saya selalu mengatakan, kasihlah salam kepada Nabi Khidir, katanya Nabi Khidir itu adalah penguasa laut gitu. Ya, kan kita baru baca tadi surat Kahfi kan, berceritalah tentang Musa dan Khidir. Tadinya Musa agak sombong dikit mengenai siapa yang jago dari dia, ternyata Allah kasih Nabi Khidir. Pertanyaan pertama, apa benar Nabi Khidir itu Nabi laut, penguasa laut? Ya. Yang kedua, apa sih yang sebenarnya yang dimiliki Allah cerita Musa dan Nabi Khidir itu, sehingga kita setiap malam Jumat diajarkan Rasul membaca surah Kahfi. Dua aja. Terima kasih banyak Ustaz Yudi, Ustaz Amir, Pak Luki atas kesabarannya. Monggo sekarang Pak Luki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Pak Luki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Majelis Tarbiyah yang berbahagia, izinkan saya sedikit menyampaikan pendapat saja. Menarik sekali tentang valuasi ekonomi ini. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu melakukan valuasi Selat Makassar, Ustadz Yudi. Timbul dua kendala, katakanlah dikotomi pada saat sudut pandang kita dari penggagas atau pemerhati ekologi, maka ini menjadi sangat rinci gitu kan, sangat rinci dalam hal menghitung travel cost method maupun pakai benefit cost method ya. Tapi manakala kita dari sudut pandang ekonomi, tentu saja ekonomi yang sifatnya konvensional ya, itu orientasinya kan lebih ke benefit transfer method. Maka pada saat menghitung baik menggunakan kontijen
valuation maupun present value generated, apapun berapapun angka willingness to pay maupun willingness to accept itu diabaikan. Yang pasti kesannya adalah eksploitasi, gitu, eksploitasi. Yang jadi pikiran saya mungkin bisa dibantu bagaimana caranya supaya dalam menghitung valuasi ekonomi juga memasukkan nilai-nilai ketauhidan lah, gitu kan. Karena sampai saat ini teorinya belum ada. Teorinya selalu berbasis ke valuasi ekonomi yang itu adalah betul-betul memanfaatkan nilai pasar, supply and demand. Demikian Pak Ustadz Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanggapi atau bagaimana Ustadz Randy? Silakan Ustaz Yudi mungkin menanggapi, walaupun nanti ada satu pertanyaan lagi sebenarnya di chat, tapi nanti bisa dijawab setelah menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab yang menurut saya agak sedikit mudah dulu karena memang berbasis kompetensi keilmuan saya. Jadi nanti untuk pertanyaan dari Pak Kanseler saya akan hadirkan terakhir. Pertama yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Luki, memang menjadi dikotomi, mau ekologi duluan atau mau sosial ekonomi duluan, seperti itu. Nah, konteksnya ini sebetulnya bisa kita akan sampaikan. Memang tidak ada kata lain. Ada, if you talk about love, saying with the flower, itu kan biasa umum tuh, bahwa ketika kita jatuh cinta nyatakan dalam bentuk uang, dalam bentuk bunga. Nah, tetapi kemudian kalau dalam konteks if you talk about development, saying in money term. Jadi ketika kita bicara terkait dengan pembangunan, maka bahasanya tidak ada lain kecuali dengan dalam konteks simplifikasi nilai moneter. Maka sehingga bagaimana kemudian valuasi ekonomi ini bisa dijadikan sebagai jembatan untuk menghadirkan nilai dari ekologi itu ada loh. Sehingga ketika kita melakukan sebuah upaya untuk membangun, kita punya salah satu cara yang lain dalam konteks ini dengan konteks bagaimana valuasi itu bisa dimasukkan ke dalam extended cost benefit analysis. Jadi ketika kita sudah bisa menghadirkan extended cost benefit analysis, maka proses kehilangan dari ekologi akibat ada pembangunan, kerugiannya itu bisa kita masukkan sebagai biaya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan nilai valuasi. Itu sangat luar biasa. Ini akan jadi salah satu dasar bagaimana kemudian kita bisa memilih pembangunan yang mana yang perlu. Nah, tentu saja garis bawahnya adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian nilai ketauhidan bisa dihadirkan untuk masuk ke dalam komponen, saya teringat begini, Dr. Luki. Ketika kita membuat proses contingent valuation method itu basisnya adalah preferensi. Nah, preferensi ini hubungannya adalah dengan daya nalar orang yang kita ambil, orang kita wawancarai, begitu. Nah, tentu saja setiap orang yang punya tauhidnya besar, dia tidak akan memberikan nilai terhadap ekologinya itu kecil. Nah, justru inilah yang kemudian menjadi salah satu upaya kita untuk mengendorse bagaimana nilai ketauhidan itu bisa memberikan pemikiran ketika dia menghadirkan willingness to pay untuk mengelola misalnya dan untuk memanfaatkan sumber daya ekosistem apapun di dunia, itu bisa dimasukkan. Nah, dengan cara apa? Tentu saja dengan pembinaan, Dr. Luki. Nah, pembinaannya ini bisa dihadirkan melalui majelis taklim dan sebagainya, tapi introduksi bagaimana kemudian nilai jasa ekosistem itu akan bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu harus ada materi itu di dalam ceramah-ceramah yang ada. Seperti itu, Dr. Luki. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba bisa jadi kalau misalnya Dr. Luki bersedia bisa mengambil salah satu mahasiswa untuk kemudian kita bimbing bagaimana mengintroduksi
nilai-nilai ketahudian ke dalam konteks valuasi ekonomi ini. Insya Allah Dr. Luki bisa kita bisa kita create seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Martin Rostami, Pak Kanseler, terus terang memang betul bukan kapasitas saya dalam konteks ini untuk mempunyai pengetahuan besar, tapi berdasarkan apa yang pernah saya baca, mungkin saya punya buku Dr. Martin, Pak Kanseler, nggak kelihatan ya. Ada yang namanya Berguru kepada Haidir. Ya, ini saya dapat hadiah dari Abi Tamrin gitu ya. Yang mengarangnya itu adalah Idrus Al-Hamid. Idrus Al-Hamid ada buku yang dinamakan dengan Berguru kepada Hidir. Nah, buku ini saya tidak bisa tampilkan ya, nggak bisa nampak. Nanti saya foto, saya kirim. Saya kirim. Di sini disebutkan Pustaka Media tahun 2012 cetakannya gitu ya. Di dalam ini Pak Kanseler ya, memang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini menarik ya, sangat luar biasa bagaimana kemudian seorang nabi yang diberikan pengetahuan luar biasa, bahkan dibilang bahwa dia adalah kalamullah begitu ya, kalamullah, bahwa dia adalah nabi yang kemudian mendapatkan kalam secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya pengetahuan saya itu yang terbaik, kata Allah, bukan kamu, tapi ada satu nabi lain yang mempunyai pengetahuan lebih daripada kamu. Nah, disampaikanlah itu ketemu dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa, sesungguhnya kamu tidak akan sabar untuk menghadapi apa yang akan saya lakukan. Nah, konteksnya Masya Allah ada 3 ya kejadian begitu yang kemudian Nabi Musa itu karena dia sifatnya kurios itu sangat luar biasa, sifat ingin tahu dari seorang ilmuwan itu salah satunya harus ada kurios gitu, rasa ingin tahu. Nah, Nabi Musa tidak sabar, selalu bertanya setiap kali Nabi Khidir melakukan sesuatu, misalnya membunuh, kemudian merobohkan, kemudian membocori perahu, itu selalu ditanya. Dan sesungguhnya kamu kalau 3 kali melakukan ketidaksabar ini, saya tidak akan lagi menjadi gurumu, seperti itu kan. Nah, inilah yang kemudian mencerminkan kepada kita bahwa pengetahuan yang ada itu hanya Nabi Musa itu hanya melihat dari mata, ya, mata saja begitu ya. Kan ada istilah don't judge the book from the cover gitu. Jangan kemudian menilai buku dari covernya saja, seperti itu. Nah, dalam hal ini Nabi Musa melihat itu karena basis pengetahuannya basis pengetahuan lahiriah. Nah, sementara Nabi Khidir itu mendapatkan, walaupun Nabi Musa juga mendapatkan batiniah juga, tapi Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Khidir dengan bahasa future opinion gitu ya, opini yang akan datang, sehingga ketika beliau membocori perahu itu ada maksudnya, merobohkan gedung itu ada maksudnya, sampai kepada membunuh juga ada maksudnya. Nah, ada satu kunci Bapak dan Ibu sekalian, konteks kesabaran. Ya, katanya adalah kesabaran. Sehingga bagaimana kemudian sabar itu menjadi kunci untuk mendapatkan keilmuan yang lebih baik begitu. Karena ketika kita melakukan penelitian, menemukan sesuatu, kalau kita belum sampai membuktikan, maka kita akan terus mencoba dengan penuh kesabaran, dan itu sudah dilakukan oleh Einstein sebetulnya, walaupun beliau itu bukan Muslim. Bagaimana dia memperoleh relativitas teori itu dengan penuh kesabaran. Lalu selain itu juga ada yang lampu begitu, itu juga dia dengan penuh kesabaran. Bagaimana kemudian yang penemu pesawat, dia berapa kali jatuh dan sebagainya, tapi dia terus-terusan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghadirkan sebuah ilmu, itu juga dengan kesabaran. Maka sesungguhnya sekali lagi kesabaran itu menjadi kunci bagi kita semua
untuk mendapatkan hikmah ilmu pengetahuan yang akan diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Kanseler. Ada yang lebih baik untuk menyampaikan lebih baik lagi adalah Ustadz Amir sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini mungkin Sayudi ada pertanyaan di chat, satu pertanyaan lagi. Pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dalam Islam. Banyak mangrove rusak akibat alih fungsi menjadi lahan budidaya perikanan. Bagaimana peran stakeholder, tokoh masyarakat atau akademisi dan lain dalam pandangan Islam? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu alhamdulillah apa yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Pak Dudi ini sebetulnya tadi di akhir saya sudah sampaikan jawabannya kepada Dr. Luki. Bagaimana kemudian peran pemuka agama itu bisa menyisipkan konten-konten yang berbasis kepada pengetahuan tentang lingkungan hidup ini di dalam ceramah-ceramahnya. Kita tahu misalnya di dalam surat Ar-Rum, saya lupa ayatnya, ayat 41 atau berapa begitu, yang menyebutkan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah manusia. Nah, konteks inilah yang kemudian perlu disampaikan terus-menerus, sehingga konten-konten bagaimana manusia itu sebagai khalifatul fil ard yang tidak amanah, kan berarti kalau merusak berarti dia kan tidak amanah tuh. Padahal konteksnya kita harus menjaga begitu. Nah, itu coba terus dihadirkan di dalam ceramah-ceramah, baik itu melalui khutbah. Apa yang dilakukan oleh Udida sangat luar biasa. Ada kulbazu, ada khutbah, ada majlis tasbih. Ini adalah salah satu cara kita untuk menghadirkan pengetahuan yang bisa dikombine bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat ini yang merupakan karunia Allah untuk memverifikasi apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, ini kemudian kita endorse juga bagaimana kemudian masyarakat di wilayah pesisir dan laut itu diberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan dalam bentuk atau melalui ceramah-ceramah seperti itu. Jadi integrasinya itu integrasi tauhidan dalam ceramah-ceramah pemuka agama, tetapi dimasukkan ilmu-ilmu yang terkait dengan yang sudah dipahami oleh kita semua saat ini. Seperti itu, Ustadz Randy, terima kasih. Baik, hatur nuhun Ustadz Yudi. Demikian Bapak Ibu Jamaah Rahimakumullah tanggapan daripada pertanyaan-pertanyaan pada kajian majelis tasbih pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.15. Untuk itu mungkin kajian majelis tasbih pada pagi hari ini kita cukupkan. Daftar hadir saya punten diumumkan. Ya Ustaz, ada tambahan? Nah, daftar hadir mohon di... Oh iya. Kepada para jamaah sebelum keluar dari grup, harap mengisi daftar hadir yang sudah ada di link Zoom. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita tutup kajian majelis tasbih pada pagi hari dengan membacakan hamdalah dan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan kesalahan dari penyampaian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukron Kang Yudi. Terima kasih Ustaz Yudi. Terima kasih Pak Warijal. Pamit, mau dilanjut. Lanjut lagi. Sama-sama Pak. Ilmunya Pak Yudi. Unida barokah ini. Aspalnya bagus Pak Warijal. Terima kasih Unida TV. TV ya. Barakallah. Terima kasih Unida TV. Assalamualaikum. Saya izin juga. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Yudi. Sama Ibu. Jangan dulu.